Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama IP yang masih setia ngebawain alur film India. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat, kuat, dan bahagia ya. Kali ini IP kangen ngebawain alur filmnya Allu Arjun yang berjudul Son of Satyamurthy. Film ini rilis di tahun 2015. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja belapak tumpak tung 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 der. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang sultan yang tajirnya pakai melintir. Dia adalah Satyamurthy. Dia mempunyai dua anak laki-laki, yaitu Viraj Anand dan satu lagi sebut aja kakaknya. Kakak Anand mempunyai seorang asisten pribadi yang bernama John, enggak pakai Thor. Anand bertunangan dengan seorang gadis bernama Pallavi, seorang anak pengusaha kaya sekaligus teman bisnis Satyamurthy. Suatu hari, Anand pergi holiday ke Barcelona. Tiba-tiba, ia mendapatkan kabar kalau ayahnya kecelakaan dan dinyatakan meninggal. Saking syoknya, kakak Anand menderita gangguan mental. Di saat yang bersamaan, saham perusahaannya pun anjlok. Tuntutan hidup menjadikan Anand seorang kepala keluarga yang harus mengemban tanggung jawab. Setelah sebulan dari kematian ayahnya, terlihat seorang pria menunggu Anand. Dia adalah Paida Sambasirao, yang gak lain adalah paman tunangannya. Paida adalah sahabat ayahnya. Dia orangnya meregehese, alias pelit bin Kopet bin Kikir tingkat dewa. Dulu, istrinya pernah berinvestasi emas, tetapi harga emas anjlok dan mereka pun rugi. Sejak itu Paida gak mau ngobrol sama istrinya. Dia cuma berkomunikasi dengan tulisan yang ditempel di dinding pemisah. Di hari yang sama, beberapa orang menemui Anand. Mereka adalah orang-orang yang pernah memberikan pinjaman kepada ayahnya. Paida ngasih saran ke Anand untuk menjual semua saham ayahnya agar ia bisa membayar semua utang ayahnya. Anand ingin menjaga kehormatan dan kredibilitas ayahnya. Anand gak mau ngejual saham itu. Ia rela membayar utang dengan semua kekayaan ayahnya. Sampai-sampai ia jatuh kismin. Anand kini udah gak punya apa-apa. Tiba-tiba ayah Pallavi memutuskan pertunangannya. Pallavi. Anand dan keluarganya pindah ke Hyderabad. Kakak Anand yang stres merasa masih ditemani asisten pribadinya si John. Keluarga Anand masih belum terbiasa tinggal di rumah sederhana. Karena nggak ada uang, mereka nggak bisa ngebawa kakak Anand berobat ke psikiater. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, Anand mulai hunting pekerjaan ke perusahaan-perusahaan besar. Tetapi belum ada yang nyantol. Apalagi dia harus ngebayar uang sekolah keponakannya sebesar 5 lakh. Menghadapi semua itu, Anand berpikir dia harus menurunkan gengsinya dan mau menerima pekerjaan apa aja. Yang penting dapat duit. Anand akhirnya diterima bekerja di tempat temannya sebagai penyelenggara pernikahan. Anand mendapat tugas pertamanya. Ia merencanakan pernikahan di OT. Dan pada hari itu, ia pergi bersama asistennya yang bernama Param. Setelah sampai di OT, Anand baru tahu, ternyata dia ditugaskan merencanakan pernikahan Pallavi, mantan tunangannya. Pallavi hendak menikah dengan pria kaya raya yang bernama Yogesh. Anand bertemu seorang gadis yang bernama Samira. Samira adalah seorang penderita diabetes. Dia sering mengkonsumsi obat-obatan. Menjelang pernikahan, Anand ditugaskan untuk mencari bunga untuk dekorasi. Di perjalanan, dia menemukan seorang pria tua yang ternyata pria itu adalah paman Pallavi yang bernama Ramam. Anand membawa Ramam karena ia adalah salah satu kerabat Pallavi. Hubungan ayah Pallavi dan Ramam kurang akur alias selek karena ayah Pallavi pernah merebut harta warisan. Walaupun begitu,
Ramam ingin sekali menyaksikan Pallavi menikah. Paida datang menghadiri pernikahan Pallavi. Dia yang melihat Anan di situ mempermalukannya di hadapan keluarga Yogesh. Paida ngomong kalau Anan adalah orang yang stupid, mempertahankan saham yang gak ada nilainya, dan menukar dengan harta keluarganya. Ngedengar itu, Samira terkejut karena Anan sebenarnya berasal dari keluarga yang kaya raya. Anan merasa bete dan kesal. Ia lalu menyendiri. Samira datang untuk menenangkannya. Ia ikut prihatin dengan apa yang terjadi pada keluarga Anan. Di saat yang bersamaan, ayah Pallavi terlihat ngamuk-ngamuk karena uang mahar sebesar 2 kor dibawa kabur oleh kakak tertuanya yaitu Ramam. Anan yang mengetahuinya berjanji kepada ayah Pallavi. Dia akan mencari Ramam dan mendapatkan uang itu kembali. Anan pergi bersama Samira. Anan belusukan mencari Ramam. Dan Ramam berhasil ditemukan. Ternyata Ramam dibantu oleh anak laki-lakinya untuk membawa uang tersebut. Anan terus berusaha mendapatkan uang itu. Anan menghajar anak laki-laki Ramam dan teman-temannya. Dan akhirnya Anan berhasil mendapatkannya. Anan membawa mereka ke hadapan ayah Pallavi. Ayah Pallavi kesal karena hampir saja Ramam dan anaknya menghancurkan pernikahan Pallavi. Ramam yang terketuk hatinya menyerahkan uang tersebut dan menambahkan dengan cincin satu-satunya yang ia miliki. Karena dia sadar dia tidak bisa memberikan apa-apa untuk keponakannya. Melihat hal itu, ayah Pallavi menjadi sadar karena kekuatan yang sebenarnya adalah hubungan keluarga dan bukan uang semata. Ayah Pallavi membayar Anan lebih dari jumlah yang disepakati. Dia memberikannya bukan untuk mengasihinya, tetapi itu adalah tanda terima kasihnya atas apa yang dia lakukan untuk keluarganya. Anan dan Samira akhirnya jatuh cinta. Samira meminta Anan menemui orang tuanya untuk meminta restu. Ketika akan berkunjung ke rumahnya, ternyata Samira adalah anak dari Paida. Paida tidak merestui Anan dan Samira. Samira bertanya, mengapa ayahnya sangat membenci Anan. Dan Paida pun bercerita kalau Satyamurti dulu pernah menipunya. Dulu, ayah Anan menjual tanah di desa seluas 2 hektar seharga 10 kror. Dan sekarang harganya menjadi 50 kror. Saat mau dijual lagi, tanah itu dikuasai oleh tuan tanah di daerah tersebut yang bernama Devaraj. Paida ingin menanyakan hal itu ke Satyamurti, tapi dia keburu meninggal. Anan berjanji akan mengembalikan tanah Paida. Ia meminta waktu 1 bulan. Jika ia berhasil, Paida harus merestui hubungannya dengan Samira dan meminta maaf ke ayahnya dengan mengalungkan bunga di foto ayahnya. Ternyata Devaraj yang dimaksud bukanlah orang sembarangan. Ia adalah diktator yang menguasai 21 desa dan siap membunuh siapa aja yang menentang keputusannya. Anan mencoba berpikir apa yang harus dia lakukan untuk mengembalikan tanah Paida. Temannya memberikan saran kalau Anan harus pergi ke rumah saudara Devaraj dan menukar dokumen yang asli dengan yang palsu. Kebetulan temannya berasal dari daerah tersebut. Ia ngasih tahu kalau Devaraj dan saudaranya tidak akur. Mereka bisa memanfaatkan saudaranya untuk membantu menukar dokumen itu. Akhirnya, Anan pergi ke rumah Devaraj untuk menjalankan aksinya. Di perjalanan, ia mendapati jalan yang rusak, sehingga banyak orang yang kecelakaan. Anan berinisiatif memberi tanda di jalan itu dengan tongkat yang diikat dengan kain yang berwarna merah, agar pengendara lain tidak melewatinya. Anan berhasil sampai ke tempat Devaraj. Ketika akan masuk, Anan bingung rumah saudara Devaraj nomor 6 atau 9. Akhirnya mereka memasuki rumah nomor 9. Dan ternyata mereka salah masuk rumah. Mereka malah masuk ke rumah Devaraj, bukan rumah saudaranya. Anan dan Param disambut Devaraj dan anak buahnya. Mereka mengira orang yang di hadapannya itu adalah saudara Devaraj. Dengan polos, Param mengungkapkan kedatangannya. Ia hendak menukar dokumen tanah milik Devaraj yang asli dengan yang palsu, karena Devaraj sudah menduduki tanah dengan cara yang ilegal.
Anan memperhatikan orang yang dikira saudara Devaraj yang rada koplak, kadang-kadang baik, kadang-kadang menakutkan. Anan menyadari kalau orang di hadapannya itu adalah Devaraj yang sebenarnya. Tapi Anan terus memperhatikan kelakuan Devaraj. Dia akan terlihat baik bila ada istrinya. Ternyata Devaraj tidak bisa menyakiti siapapun di depan istrinya. Devaraj memerintahkan tangan kanannya yang bernama Kumar untuk menculik Paida dan keluarganya. Kumar akhirnya berhasil membawa Paida dan keluarganya ke rumah Devaraj. Paida semakin membenci Anan karena Anan dirinya ikut dalam masalah ini dan membahayakan keluarganya. Besok harinya, semua orang berkumpul. Paida tidak terima dengan penculikan yang dilakukan terhadapnya. Ia lalu menghubungi polisi setempat. Tetapi polisi tidak menggubrisnya karena pengaruh Devaraj di wilayahnya sangat kuat. Tiba-tiba, Kumar orang kepercayaan Devaraj menyerangnya. Tetapi Anan berhasil mencegahnya dan menghajar mereka semua di depan Devaraj tanpa membuat keributan di depan istrinya. Istri Devaraj mengajak mereka makan. Ketika di meja makan, mereka terlihat makan bersama tanpa ada kecurigaan. Ternyata Kumar sebenarnya adalah adik dari Veeraswamy, musuh bebuyutan Devaraj. Mengetahui hal itu, Devaraj langsung membunuh Kumar di meja makan. Kontan, semua orang yang di situ langsung tuing-tuing. Devaraj mengucapkan terima kasih dan terkesan dengan keberanian Anan. Ia bertanya, apa yang harus dilakukan untuk membalas kebaikannya. Anan pun ngomong, cukup berikan saja dokumen milik Paida dan mereka pun akan pergi. Devaraj siap memberikan dokumen itu dengan syarat Anan harus menikah dengan adik perempuannya yang bernama Vali. Ngedengar itu, Anan jadi mumet. Ia hanya ingin menikah dengan Samira. Vali menemui Anan. Ia mengungkapkan kalau ia tidak ingin menikah dengan Anan karena dia mencintai seorang pria yang bernama Pinay. Ia menyuruh Vali menceritakannya kepada Devaraj, tetapi Vali menolaknya. Di tempat yang lain, terlihat keluarga Kumar sedang menangisi kematian Kumar. Istrinya meminta kepada Veeraswamy untuk membalaskan dendam dengan membunuh Devaraj, bagaimanapun caranya. Ini adalah Koda Rambabu. Ia adalah kakak ipar Devaraj. Ia menyangka kalau Paramlah yang akan menjadi calon pengantin. Koda kesal mengapa Vali akan dinikahkan dengan pria seperti Param. Ia pun lalu menyusun rencana dengan Paida agar pertunangannya gagal. Devaraj mengundang keluarga Anan untuk menghadiri acara tersebut. Vali berkenalan dengan kakak ipar Anan dan Koda berkenalan dengan kakak Anan. Ia meminta agar Koda menyapa asistennya yang bernama John. Paida dan Koda menghubungi Veeraswamy dan mengajaknya bertemu. Di pertemuan itu, Koda memberikan saran kepada Veeraswamy. Kalau dia ingin balas dendam kepada Devaraj, mereka siap membantu. Veeraswamy yang senang menyetujuinya. Dia pun mengirim anak buahnya di acara pertunangan adik Devaraj dengan ciri-ciri memakai kain berwarna merah di pundaknya. Di malam pertunangan, Vinay berniat bunuh diri, tetapi Vali mencegahnya. Hal itu diketahui oleh Anan. Anan ngasih tahu kalau mereka harus kawin lari. Vali dan Vinay menolak. Kalau itu terjadi, Devaraj akan membunuh mereka berdua sebelum mereka keluar dari daerahnya. Tapi Anan ngasih tahu kalau malam ini akan ada penyusup masuk ke dalam rumah. Ia berniat membunuh calon suami adik Devaraj. Dan di saat itulah Pinay dan Vali bisa pergi meninggalkan rumah. Akhirnya mereka sepakat dengan ide Anan. Dan benar aja, Koda mengizinkan anak buah Veeraswamy masuk ke acara pertunangan. Semua orang merayakan acara tersebut dengan kegembiraan, tanpa kecurigaan sedikit pun. Di pagi hari, Param bersiap membawa Vali dan Pinay kabur. Pinay dan Vali mengedap-ngedap, tetapi anak buah Veeraswamy yang menyusup menyerang Vinay. Mereka menyangka kalau Vinay adalah calon suami yang sudah membunuh Kumar. Akhirnya, Devaraj mengetahui ada penyusup di rumahnya. Ia menghajar mereka semua dibantu oleh Anan. Devaraj bertanya kepada penyusup, siapakah orang yang sudah mengizinkannya masuk? Para penyusup itu menunjuk Koda. Koda yang ketakutan
langsung menyelamatkan diri. Istri Koda memohon agar Devaraj memaafkan suaminya. Tetapi Devaraj yang sudah marah hendak membakar Koda. Devaraj menyalakan korek api dan melayangkannya ke Koda. Tetapi hal itu tidak berhasil dan dihentikan oleh Anand. Anand mengatakan kalau ini adalah idenya karena dia tidak ingin menikahi Vali. Ia hanya ingin mendapatkan dokumen tersebut. Anand menantang Devaraj berduel dengannya. Anak buah Devaraj langsung menyerangnya. Tetapi berkat ilmu yang saya ajarkan, Anand berhasil menghajar mereka semua. Anand berhasil melumpuhkan sebagian anak buah Devaraj. Tetapi Devaraj ikut menyerangnya. Anand terpojok dengan senjatanya yang patah. Tiba-tiba ibu Anand datang. Devaraj yang melihatnya langsung teringat suatu peristiwa. Dulu Vali belajar menyetir ditemani oleh Devaraj dan istrinya. Tetapi di tengah perjalanan mobil mereka menabrak mobil Satyamurti. Satyamurti dan istrinya keluar dari mobil. Tetapi Satyamurti tidak marah sedikit pun. Dia mencoba membantu mendorong mobilnya ke sisi yang lain. Tetapi sebuah truk hendak menabrak Vali dan Satyamurti mencoba menyelamatkan Vali dengan mendorongnya. Satyamurti ditabrak truk itu dan Vali selamat. Dan ternyata kejadian itu dilakukan oleh Veeraswamy yang sengaja ditujukan untuk Devaraj dan keluarganya. Mereka membawa Satyamurti ke rumah sakit. Sebelum meninggal, Satyamurti mengatakan kalau kedatangannya ke tempat itu untuk meluruskan permasalahan yang membuat dia bersalah kepada sahabatnya, yaitu Paida. Vali sempat bertanya siapa orang yang dimaksud, tetapi sebelum mengatakannya, Satyamurti keburu meninggal. Paida yang ngedengernya langsung kelemar-kelemar karena tuduhannya selama ini salah. Vali berlutut di hadapan Anand. Ia pun berkata, selama ini dia bisa hidup karena kebaikan ayahnya yang rela berkorban demi menyelamatkannya. Devaraj tidak menyangka mereka adalah keluarga yang sudah menyelamatkan adiknya. Merasa malu, dia masuk ke dalam dan mengambil dokumen yang diinginkan Anand. Setelah mengambilnya, Devaraj langsung berlutut di hadapan Anand sambil menyerahkan dokumen itu. Anand langsung mengambil dokumen itu dan menyerahkannya ke Paida. Akhirnya, Anand bisa menepati janjinya dan permasalahan mereka selesai. Anand mendapatkan restu dengan Samira. Di perjalanan, Veeraswamy hendak mendatangi rumah Devaraj karena anak buahnya tidak kunjung pulang. Dia menelpon Koda. Tiba-tiba sebuah mobil menyalip mobil Veeraswamy. Tanpa sengaja, antena mobil menyangkut kain yang pernah dipasang oleh Anand, sehingga membuat tongkatnya tercabut dan menancap di mobil Veeraswamy. Karena oleng, mobil Veeraswamy pun masuk ke dalam jurang. Anand dan keluarganya hendak pulang. Di perjalanan, mereka bertemu dengan ayah Pallavi. Ayah Pallavi memberikan kabar gembira kalau saham yang dulu Anand pertahankan sekarang melonjak naik, sehingga Anand bisa mendapatkan kembali rumahnya. Akhirnya, Anand bisa menempati rumahnya yang dulu. Koda datang dan bertamu ke rumahnya. Dan film pun ditutup dengan adegan Koda bisa melihat John di samping Anand. Terima kasih yang udah nonton video ini. Dan jangan baper ya, ini cuma buat hiburan doang kok. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dukung channel ini dengan komentar yang positif ya. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Dadah.